Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, di sini Ibu akan mengambil absennya. Bagaimana semuanya? Apakah hadir atau ada yang izin? Baiklah, nampaknya semuanya hadir ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada materi, yaitu betapa otentiknya kitabku. Betapa otentiknya kitabku. Oh ya, sebelum kita masuk kepada materi yang baru, yaitu betapa otentiknya kitabku, apakah masih ada yang ingat apa materi sebelumnya? Ya, betul. Materi sebelumnya yaitu pengertian Al-Quran. Nah, karena yang lainnya sudah banyak yang masih ingat apa materi sebelumnya, kita langsung saja masuk kepada pembahasan sekarang, yaitu betapa otentiknya kitabku. Nah, poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian mukjizat. Mukjizat. Mungkin untuk anak-anak semuanya sudah tidak asing lagi dengan kata mukjizat. Nah, mukjizat secara bahasa di sini artinya yaitu melemahkan atau mengalahkan musuhnya. Sedangkan di dalam Quran surah At-Taubah, ayat 2, di sini di dalam Quran surah At-Taubah ayat 2 ini dijelaskan bahwa orang-orang musyrikin atau orang musyrik dipersilahkan untuk berjalan di muka bumi Allah ini selama 4 bulan. Sesungguhnya meskipun mereka berjalan selama 4 bulan, mereka tidak akan menemukan kelemahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu sangat membenci orang-orang kafir. Nah, sebelum turunnya Quran surah At-Taubah ayat 2 ini, sebenarnya ada perjanjian antara Nabi Muhammad dengan kaum musyrikin, di mana di dalam perjanjiannya itu yaitu Nabi berjanji dengan kaum musyrikin ini dia tidak mengadakan peperangan lagi, ditiadakan yang namanya peperangan. Selain itu, dengan sebaliknya kaum muslimin dibolehkan untuk berhaji dan bertawaf di Makkah dan Madinah. Nah, maka turunlah Quran surah At-Taubah ini. Allah menurunkannya karena sesungguhnya kita itu dibolehkan untuk memerangi orang-orang musyrikin karena mereka itu tidak mau patuh kepada perintah yang Allah berikan. Nah, pengertian mukjizat secara istilahnya itu segala sesuatu yang menyalahi kebiasaan, dapat melemahkan atau mengalahkan musuh dan membantu orang tersebut. Sebagaimana kita ketahui, mukjizat para nabi dan rasul itu pada zaman dahulu. Mukjizat pada masa Nabi Muhammad mukjizat antara Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi lainnya itu sangat berbeda. Dan Al-Quran, kitabku ini kan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril
mudah dimengerti. Kalau dibaca, Al-Quran itu sangat indah, dia itu sangat mudah dimengerti, baik itu kaum awam ataupun yang lainnya. Dia berupa peringatan. Al-Quran ini juga sebagai obat. Nah, selanjutnya, selain Al-Quran ini merupakan wahyu dan gaya bahasanya itu sangat mudah dipahami, kita bahas tentang mukjizatnya Nabi. Mukjizat antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi yang lainnya itu sangatlah jauh berbeda. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya yaitu berupa Al-Quran ini. Nah, Al-Quran ini dia itu sepanjang zaman dia akan tetap berlaku, tetap bisa dipakai oleh umat Muslim. Dia itu sebagai panutan. Perbedaan antara mukjizat Nabi Muhammad dengan nabi yang lainnya, Nabi Muhammad kan tadi dia itu akan utuh sampai akhir zaman pun. Sedangkan Nabi Musa dia itu dapat tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular, dan itu sebagai penolong ketika waktu itu dia melaksanakan berdakwah. Terus tongkatnya berubah menjadi ular itu adalah cara agar bisa terbebas dari musuh. Tapi kita harus bisa membedakan mana sihir dan mana mukjizat. Yang terjadi pada Nabi Musa itu, tongkatnya berubah menjadi ular itu bukan syirik, melainkan adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebagaimana juga contohnya Nabi Ibrahim, dia itu tidak bisa dibakar oleh api. Pada waktu itu dia sudah dikerumuni oleh banyak warga, dia dibakar dengan api yang sangat besar, namun atas izin Allah maka dia selamat dari kobaran api tersebut. Api itu tidak sanggup membakarnya. Itu adalah salah satu mukjizat beliau. Nah, sedangkan Nabi Muhammad kan dia itu setiap tahun, setiap zamannya akan selalu utuh. Bisa kita ambil contohnya lagi, seandainya terjadi kebakaran. Kebakarannya itu sangat besar, akan tetapi meskipun apinya sangat besar, barang-barang semuanya itu sudah hangus terbakar. Dengan izin Allah, kebanyakan, bahkan rata-rata setiap kejadian kebakaran itu Al-Quran itu tetap utuh. Sedangkan misalnya ini Al-Quran kan sama-sama dicetak melalui kertas. Namun buku ini karena dia adalah ciptaan manusia, dia ini juga isinya kan cuman pembahasan yang telah dirangkum oleh manusia. Jadi ini akan hangus terbakar oleh api. Sedangkan Al-Quran tersebut karena isinya adalah berupa pedoman, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak karangan. Isi Al-Quran itu bukan syair-syair yang dibikin oleh sang penyair, akan tetapi Allah sendirilah yang membikinnya. Apa-apa yang isinya itu perintah utuh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran ini tetap terjaga, terpelihara. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, di sini ada halaman 20 tugas kelompok. Silahkan semuanya bagi kelompoknya masing-masing. Terserah siapa aja teman kelompoknya. Minggu besok kita akan kumpulkan tugas kelompoknya. Sekian, salah dan janggalnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.